permukaan masih dia keluar lagi, keluar juga, maka salat menjadi batal, ya, walaupun tidak sengaja. Ya, itu yang di antara yang membatalkan salat, ya. Kemudian waktu suatu nasib, yaitu dan terhubung dengan najis la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan, ya. Terhubung dengan najis yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan, ya, dengan, ya, orang yang salat tadi sama ada najis di badan atau di kain yang kita pakai atau tempat yang kita berpijak, ya. Kita berpijak najis, batal juga salat, ya. Terkena kain yang kita pakai, batal juga salat. Terkena badan kita, batal juga salat, ya. Najis yang tidak dimaafkan, ya. Keluar dengan tersentuh, ya, wa kharaja bil ittisali, yaitu al-muhadatu, bertentangan dengan najis, itu tidak batal. Kita salat di atas kepala kita, sejauh ada najis, itu tidak batal. Kita salat di bawah kita, ada najis, batal. Jika kita ada najis, tidak batal juga, ya. Itu bertentangan. Kita salat di depan kita, ada najis cacat tapi tidak tersentuh, tidak batal, ya. Ya. Lihat dan dimulafatinya, karena tidak tersentuh. Yang batal tadi adalah tersentuhnya air kah, pakaian. Lau salla ala basatin tarkuhu najisun fa inna salatahu sahihah. Dalam seseorang salat di atas tikar, di ujungnya itu ada najis. Tikar adalah najis, ya, ada najis, ya. Fa inna salatahu sahihah, salatnya sah saja, berarti tidak batalnya. Wajib udadalika musafah, ya, walaupun dibilangkan itu tempat salat, tadi, ya, tidak ada tempat salat, walaupun di ujungnya, ya, ada najis, ini tidak membatalkan salat. Najis yang tadi berhubung najis yang tidak dimaafkan atau yang batal, ya, karena najis itu terbagi tiga. Nah, ada najis itu yang pertama, najis yang tidak dimaafkan, terbagi empat, ya. Ada najis yang tidak dimaafkan di air dan tidak dimaafkan di badan atau di air, yaitu darah yang banyak. Kalau darah banyak itu di air yang sedikit, yang kurang daripada 20 tidak dimaafkan. Di kain kita tidak dimaafkan juga, di badan kita tidak dimaafkan juga, ya. Kalau yang banyak, ya. Kemudian ada najis yang dimaafkan di badan, tapi tidak dimaafkan di air, ya. Yaitu darah yang sedikit juga. Nah, tadi darah yang banyak sudah, di air, di badan. Darah yang sedikit yang kalau dipilih itu apa sih? Ada kelihatan sedikit. Itu dimaafkan di badan, dimaafkan di air, seperti darah nyamuk, tapi lain nyamuk yang hanya makan manusia, darah manusia, ya, darah yang
nyamuk apa diperhatikan ini enak ada. Kalau tidak perhatikan tidak kelihatan, ini dimaafkan baik di badan maupun di air. Tapi tidak dimaafkan di air yang sedikit ya. Kalau tangan kita luka, di tangan kita ada luka di muara luka ada, kita salah itu dimaafkan. Kan kalau di muara luka, kalau digosok itu tambah, nah dibersihkan tambah darah, apa semuanya itu dimaafkan. Tapi tangan yang luka tadi dicelup air yang dalam ember itu, orang daripada 2 pulang air itu mudah najis tidak dimaafkan. Ada lagi najis yang dimaafkan. Ya tadi di air dimaafkan, darah sedikitnya di badan dimaafkan. Ada lagi yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di badan. Nah, di badan di pakaian tidak dimaafkan, seperti bangkai nyamuk, bangkai lalat. Itu kalau dia jatuh ke air yang sedikit, selama air tadi tidak berubah baunya, rasanya, warnanya tetap suci. Tapi bangkai nyamuk itu kalau termasuk dalam kantong kita, salah kita tidak sah, karena itu tidak dimaafkan. Ya, nyamuk semut kecil ya, semut nyamuk biji ya apa, itu termasuk dalam ada tingkit nyamuk atau mukul nyamuk, nanti tingkit kita ya ketika itu. Kalau dibiarkan batal saat kita nyamuk yang mati dari, karena dia sudah bangkai najis namanya ya. Tapi di air tak apa-apa ya. Seperti biar itu 10 nyamuk mati dalam tidak berubah apa. Itu yang jadi ada yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di badan, seperti bangkai nyamuk tadi. Ada yang dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di air, seperti sedikit darah tadi. Ya, ada yang tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di badan. Ya, itu darah yang banyak, misalnya celana apa. Ada yang dimaafkan di badan, dimaafkan di air, apa najis yang tidak diketahui. Kalau tahu kita ada najis, itu dimaafkan. Salah tahu ada najis yang kita apa semuanya, tidak air kayak juga, dimaafkan. Dimaafkan. Dia tetap najis, cuma dimaafkan. Ya, tidak menghalang kesahan salah. Nah, najis yang tidak dimaafkan tadi illa indafa'ahu halal, kecuali kalau dia tolak seketika itu. Kita mukul nyamuk mati, ringgit, langsung kita simbah, gugurkan, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya, masih ya. Illa indafa'al musalli an-nasya'ahu halal ya. Kecuali kita ditolak menolak oleh orang yang salah itu akan najis dari seketika itu, bagi namola mutlak, maka sesungguhnya itu tidak apa-apa lah. Wan kisyafu auratin, dan juga sangat menjadi bangga terbukanya aurat. Tentang aurat kan, aurat kita antara laki-laki perempuan, laki-laki antara pusat aurat yang wajib tutup, antara pusat dengan otot. Nah, untuk menyempurnakan tentu pusat tutup. Ya. Dalam perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan, ya, tetap belakang tapak tangan. Lain wajib tutup. Ya. Nah, lalu terbuka aurat tadi, ya, illa kecuali intasyafa arihun, jika ditiup oleh angin terbuka, pasatara halan,
maka ia tutup pada ketika itu langsung dia tutup, maka salatnya tidak batal. Tapi kalau dibiarkan, didiam angin, dibiarkan, itu batal juga. Atau juga dibuka oleh kucing dan binatang, jika biarkan kucingnya dibukanya, kucing disimpan terbuka aurat kita semuanya. Jika ditutup dengan segera tidak batal, karena kucing itu termasuk hewan terbakar, ya. Atau anak kecil, anak yang masih belum memais, yang dibukanya, bukannya aurat kita atau anak yang kecil ada dia dekat pasangnya bukanya kita, ya. Dibukanya kayak kita anak yang belum memais, apabila ditutup dengan segera itu tidak batal kecuali dibiarkan, ya. Tapi kalau yang memais, yang sudah memais, ya, sudah, ya, bisa pandai, sudah tahu antara tulang daging, antara pisang itu tahu masak dengan yang matang. Memais sebenarnya, sudah tahu pisang masak atau matang itu baru memais sebenarnya, ya. Nah, kalau orang yang memais membukanya, memais itu memberi bakas, artinya membatalkan, ya. Demikian juga watar kornin amdan, meninggalkan rukun dengan sengaja, ya, maka salat juga menjadi batal. Walau kaulian, walaupun rukunnya rukun bacaan, yang ia tinggalkan sengaja itu rukun bacaan. Jadi sengaja, lainnya lupa, ya. Kalau yang sengaja meninggalkan rukun batal, misalnya dalam sembahyang sengaja ia meninggalkan rukun, langsung saja lagi, bukan rukun, langsung sujud, tahu ya ada rukun, sengaja dia tinggalkan, batal sembahyangnya. Tapi kalau dia lupa, yang lupa tadi salat tahu-tahunya langsung sujud, kada ingat dia, maka salatnya tidak menjadi batal. Cuma dia segera begitu dia ingat, karena lupa itu kan pernah orang lupa, ingat ya. Nah, setelah dia ingat waktu sujud, baik sujud pertama atau sujud kedua, ingat dia bahwa rokok tadi belum, segera ia berdiri ia melakukan rokok, tapi bangunnya itu segera berdiri dulu, sedang sujud ingat rokok, tadi ingat rokok tertinggal, ia langsung berdiri, cuma tidak sampai batas rokok, berdirinya langsung tegak dulu baru rokok. Tidak sah rokoknya kalau dia bangkit daripada sujud itu ke rokok, ya. Itu belum sah. Jadi diri dulu, baru rokok, baru tidak, baru sujud. Kalau sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Rakaat berikutnya baru ingat rokok ini. Rakaat pertama tadi tidak rokok, sudah bangkit rokok kedua, rakaat kedua baru dia ingat yang pertama tadi tidak ada rokok rupanya, maka rakaat yang kedua ini hitung rakaat pertama. Rakaat yang pertama tidak ada rokok, tidak dihitung, ya, sia-sia, ya. Meninggalkannya, ya, meninggalkan sengaja meninggalkan rokonnya. Apakah rokon kauli Fatihah? Fatihah sengaja meninggalkannya, pada kita langsung baca doa, baca surah, baca misalnya kuliah Fatihah, sengaja batal, lupa tidak batal, cuma wajib baca Fatihah. Setelah lakum di numpuk waliyadi hendak rokok ingat Fatihah
lupa maka wajib baca Fatihah. Fatihah wajib dibaca. Setelah baca Fatihah masih sunnah yang baca sholat. Oh tadi sudah baca sholat yang dibacanya tadi tidak dihitung sia-sia juga. Ya, ini yang lupa ya. Jadi kalau lupa tidak fatal, tapi kalau sengaja meninggalkan rokok menjadi batal sembahyang. Ya. Kemudian nanti yang membatalkan wasyaqun fi niyatit taharrum, ragu yang berniat di dalam takbiratul ihram. Sudah dia baca Fatihah, yang dan baca selesai baca Fatihah, timbul keraguan, adakah sudah niat di dalam takbiratul ihram? Tidak ada, dan tidak ada batal salatnya, ulang ya, ulang takbiratul ihram dan niat apa semuanya. Ragu lah pada niat dalam takbiratul ihram ya. Ragu orang salat niat bukan. Ka'ansyaka hal nawal Allah seperti yang adakah aku berniat salat atau tidak fit taharumi di dalam takbiratul ihram ya. Maka batal salatnya. Jadi dibatal ulang lagi. Ya. Atau lagi di sini atau syaratul dalam atau syarat di dalam niat. Lupa ragu syarat dalam niat. Syarat dalam niat itu kan niat itu syaratnya 3, asal ta'araf ta'yin. Asal hadir dalam hati menyengaja perbuatan salah, itu hadir dalam hatinya bahwa ia ini salah, itu namanya asal. Kemudian nanti disebut ada fardhiyah atau ta'araf. Yaitu membedakan dalam hati itu hadir waktu takbir bilang itu membedakan apakah salah yang berbuat sunnah atau fardu. Itu namanya ta'araf, namanya fardhiyah ya. Antara sunnah dengan fardu itu salat kita kan ada yang sunnah, yang fardu. Membedakan itu tuh namanya ta'araf. Ada ta'yin ya. Ta'yin ini membedakan antara subuh yang kita lakukan, apakah zuhur apakah asar apakah ya maghrib apakah isya. Kalau sunat apa? Witir kan sunat Tuhan, yang Tuhan witir, apalagi yang lain itu namanya ta'yin, menyatakan yang dikali-kali. Ragu adakah aku ini menyatakan aku ini salatnya salat fardu, salat yang dikerjakan kita zuhur, tapi ia ragu adakah salat yang punya dari bagian zuhurnya dikatakan hati hadir hati ragu, masanya panjang sampai selesai baca Fatihah masih dalam keraguan, total ulang lagi dekat kebenaran ya. Yang ragu atau lain aku tadi salatnya nang konyaki apakah zuhur kan salah, zuhur kan salah, ragu itu lama sampai selesai baca Fatihah masih ragu, belum yakin lagi ya. Sampai keraguan dan sampai selesai baca Fatihah walaupun banyak oh betul lah salah tadi niatnya zuhur tapi batal ulang ragunya masanya panjang sampai lewat 1 rokok tauli atau 1 rokok bilik sampai 3 sampai rokok dia ragu masih yang dilakukan ya salah satu asasnya kan ya, apakah yang ta'yirnya apakah fardhiyahnya kan ya ta'arufnya ya batalnya au fi'linya ataupun au zaman
Nah, atau sudah bukan kauli, bukan membuat kauli, bukan tapi sudah lama, masanya panjang, masa keraguannya ini, ya. Imam baca bacanya beliau aja kan, tapi hatinya ragu. Imam baca baca, waktu imam baca baca dia, ya. Adakah aku dari dunia zuhurnya apa tidak? Adakah muzhar pada sembahyang zuhur? Adakah zuhur? Nah, belum dia baca baca, tapi sudah lama masanya, panjang masanya. Nah, maghrib adakah aku yang salah? Maghribnya ada tidak ada? Ya sambil mendengarkan baca imam. Latihan sampai imam selesai bercepatnya masih ragu apa ulang takbir ya. Wa ba'dul qawli kakuli, sebahagian rukun qawli itu sama seluruhnya ma'akuli zaman sakit serta masa ragunya itu panjang. Yang ragu nih sepanjang nah, selama baca Fatihah masih ada keraguan, belum ada putusan hati. Nah, itu batal masalah. Nah, sudah selesai baca Fatihah baru ingat betul tadi, tapi sudah batal lama. Ya. Baramun satu cabang. Lau akbarahu adlu riwayati. Jikalau memberitahu, oleh orang yang adil, yang dipercayai, ya, apakah dia seorang hamba, apakah dia seorang perempuan, apakah dia seorang laki-laki. Ini adil riwayat, bukan adil untuk saksi. Kalau untuk adil untuk saksi itu kan orangnya merdeka, khusus itu orang merdeka laki-laki. Untuk saksi kan saksi nikah kan. Kalau adil orangnya ini saksi laki, misalnya perempuan kan laki-laki, tapi yang adil yang di sini ini laki-laki dan perempuan. Apakah dia yang seorang hamba buruk apakah, tapi dia bisa dipercaya. Jikalau memberitahu oleh orang yang adil yang bisa dipercaya, bina winajisin, dengan seumpama najis. Kita sembahyang lalu diberitahu oleh orang tadi di belakang dia itu yang sembahyang ada najis dan cacat nyangkut di belakang itu tadi, orang yang menghambani bisa dipercayai, yang artinya surahnya itu kita bisa percaya, bukan ahli dusta orangnya. Dia beritahu atau nyanyi kasbin auratin mungkin tadi yang sembahyang tadi aku lihat aurat yang terbuka. Jangan tanyakan kepada kita aurat yang terbuka. Kuliah nang berbagi adil riwayat tadi, ya bisa dipercaya. Lazimahu qabul, yang mesti percaya. Jadi artinya ulang salah. Mati percaya itu berarti misalnya aku tadi dikasih si Ano sembahyang tadi najis ada belakang alasannya. Nah buat orang itu percaya, wajib kita percaya, berarti salah kita itu tidak sah, wajib kita mengulang salah kita. Yang bahwa-bahwa dipercaya. Lazim mau kabul, wajib ia menerima. Au binahwi kalamin mubtilin fala, atau dia memberitahu bahwa yang tadi aku dengar dalam sembahyang ini ada kata-kata yang membatalkan salat. Orang itu bukan pahala, tidak wajib kita percaya karena kata itu kita merasa lain dengan najis di belakang berjalan karena tamunya orang terbuka. Tapi kalau
kita tahu bahasanya. Nah, maka kita tidak wajib percaya. Kalau orang mengatakan ya semuanya ada mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan dua huruf, hanya apa? Wajib kita percaya? Tidak wajib. Ya, artinya salah kita tidak apa-apa. Ya. Wa nudiba limun paridin ra'a jama'atan masyru'atan ayyukan liba fardahu al-haq ya al-hadir ya. Disunahkan bagi orang yang salat sendirian. Kita ini salat sendirian. Lalu ada orang melaksanakan salat berjamaah datang. Kita sedang salat sendirian, salat tahu. Datang serombongan orang salat berjamaah. Nah, yang datang berjamaah, kita sendiri salat sendiri. Datang orang sini salat berjamaah. Macam mana kita ini? Nah, disunahkan bagi orang yang salat sendirian yang melihat yang akan jamaah yang dilakukan. Sedangkan ada didirikan. Ayo bahwa dia mengubah paman salat zuhur yang mengubah salat zuhur yang hadir diubahnya naflah menjadi salat sunat. Salat sunat saja yang dilakukan zuhur ya. Atau salat sunat apa? Mutlak. Salat sunat mutlak. Mutlak salat tahliyah zuhur sudah. Supaya zuhur tiba-tiba saya datang serombongan orang berjamaah. Nah kita untuk sunat diubah aja yang zuhur tadi fardu menjadi salat sunat mutlak. Wa yusallim lalu dia salam min raka'ataini sampai 2 rakaat salamnya sudah salam masuklah dia kepada jamaah itu tadi lalu dia ikut salat berjamaah dengan orang yang sudah berjamaah tadi ya karena dulu sudah salat kalau sudah salat datang rombongan ubah niatnya jadi salat mutlak dapat 2 rakaat salam pas salam masuk ke jamaah salat ya, iza lam yakun li salisatin bila ia belum berdiri kepada rakaat yang ketiga. Sembahyang zuhur sudah rakaat ketiga. Tadi kan kalau yang mau buat sunat itu berada di rakaat yang kedua. Ini di rakaat yang ketiga sudah. Iza lam yakun li salisatin bila ia belum masuk kepada rakaat yang ketiga. Setelah itu summayat dulu bil jamaati kemudian dia masuk kepada jamaah sembahyang ikut berjamaah tadi. Kalau yang sudah ketiga ya dua rakaat aja lagi nampak apa? Rakaat ketiga berarti serakaat aja selesaikan aja. Masih bisa masuk kepada jamaah. Salam nanti selesai salat masuk kepada jamaah. Itu namanya salat, mengulang salat. Apa hukumnya kita mengulang salat sunat? Dan sudah yang sekali betul ada orang berjamaah masuk lagi itu hukumnya sunat. Boleh sekali mengulang. Syaratnya mengulang itu berjamaah. Walaupun sunat tapi hukumnya berjamaah, mau tidak berjamaah. Yang pertama tadi sendirian, yang kedua anak maulah sendirian tidak disunatkan lagi. Tapi kalau yang pertama berjamaah, anda maulah berjamaah pulang boleh sunat. Yang pertama jadi imam, yang kedua jadi imam pulang. Kami kalau ada imam, ayo imam imamnya. Jadi kedua kalinya imam atau jadi makmum sekali, jadi imam sekali, atau jadi makmum kedua-duanya.
in khasya fautal jama'ati in tamma ini. Jika ia khawatir keluputan berjamaah, jika ia sempurnakan 2 rakaat, ustuhibba lahu qat'us shalah, disunahkan memutuskan salat. Yang tadi baru dapat rakaat, baru masuk rakaat pertama, bayang rakaat pertama, datang serumungan orang salat berjamaah. Ini khawatir kalau dikerjakan sampai 2 rakaat luput berjamaah, maka katanya ustuhibba lahu qat'us shalah, sunahkan putuskan dia salat. Masuk ke jamaah. Sembahyang subuh umpama, maka ada jamaah apa? Sembahyang subuh sendirian. Nah, setelah sembahyang subuh sendirian, datang serombongan. Namun serombongan yang mengikut dia yang itu dia jadi imam. Pas dia datang rombongan mengikut jadi imamnya. Intinya mungkin juga orang tadi salah sangka itu akan datang. Kalau orang sembahyang sunat kadang-kadang sembahyang subuh, sembahyang sunat itu sembahyang sambungan sembahyang fardu. Sedangkan kita misalnya sendirian kita dapat perlu dapat rakaat. Supaya bagaimana nang kita rakaat itu amun diselesaikan 2 rakaat, lepas berjamaah putuskan dia rakaat. Putuskan masuk ke jamaah. Kalau sudah 2 rakaat, sudah 2 rakaat, sudah ya yang ada debat dijadikan sunat mutlak. Lepas itu tidak salah langsung ke jamaah supaya subuh. Ya. Kalaupun dia langsungkan juga salat sudah 2 rakaat, dia langsungkan salat fardu, ya boleh. Ada salah masuk yang sering boleh sunat, ya tapi sunat aja yang boleh ya. Wasdinahu dan ia masuk mulai berjamaah. Nanti putuskan langsung yang berjamaah ya. Zakarahu bil majmu' menyebutkan yang akan disebut di dalam kitab majmu'. Wa bahasan Burqini dan Imam Burqini katanya walaupun serakat annahu yusallimu walau bin rakatin. Tadi kan disuruh memutuskan salat. Tapi memutuskan salat itu kata Burqini berduduk dulu, bukan beri salam. Duduk, memutuskan salat, duduk, terus salam. Mau salam berdiri salat naik katanya. Ya, salam makam tempatnya salam duduk, salam dalam sembahyang, salam naik. Salamnya ada saat. Tapi diputuskan langsung begitu, ya putuskan langsung. Tapi yang katanya di sini bahwa memutuskan salat tadi itu atau yusallimu bersatukan salam walau minta walaupun hanya salam. Amma idza qama lisanin. Tadi kan saya tadi idza lam yaqum lisanin, apabila ia belum masuk ke rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua putuskan yang salat sunat mutlak. Bila sudah masuk rakaat yang ketiga bagaimana? Yang zuhur, yang asar, isya, kayak rakaat yang ketiga, terus yang maghrib. Masuk rakaat terakhir. Amma idza qama lisanin, apabila ia berdiri sudah untuk yang ketiga atama sempurna kata, sudah rakaat yang ketiga atama nadban sempurnakan sampai salah. Illam yasha faqad jamaah, jika ia tidak khawatir keluputan berjamaah, selesaikan salat tadi baru kena masuk jamaah, masuk tempat separuh berjamaah tempat kita menyelesaikan kita jamaah sudah dapat 2, tinggal masuk tidak jadi orang ya masuk kita.
Supaya dahulu bil jamaati, kemudian masuk ya kepada jamaah masuk ya. Jarang ada yang melakukan ini ya. Jarang orang melakukan ini sampai waktu ini. Jarang orang yang melakukan itu. Demikian dulu, insya Allah lain kesempatan kita akan lanjutkan ya. Allah alam bisawab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayah wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.